Selamat sore, Pak Adi. Selamat sore, Mas Adi. apa kabar? Perkenalkan, nama saya Lipullah. Saya dari Universitas Pamulang, program studi Sistem Informasi. Tujuan saya datang ke sini itu untuk mewawancari Mas Adi yang menurut saya merupakan sosok inspiratif. Selain itu, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kecakapan antarpersonal, wawancara ini juga bertujuan untuk menggali pengalaman dan perjalanan Mas Adi dalam bidang sosial, khususnya dalam pengelolaan panti atau yayasan Kemah Peduli Sahabat Kasih yang menangani orang dengan gangguan jiwa. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Jadi saya di sini ingin menanyakan beberapa hal terkait perjalanan Mas Adi dalam dunia sosial, khususnya dalam mengelola panti atau yayasan ODGJ ini. Iya. Pertama mungkin boleh memperkenalkan diri dan cerita sedikit perjalanan hidup dari Mas Adi. Oke, baik. Terima kasih Alif atas kesempatannya untuk berkenan datang ke Sahabat Kasih untuk mewawancarai kami, khususnya saya secara pribadi. Saya Adi, asal dari Nusa Tenggara Timur. Alhamdulillah baru merantau ke kota Jakarta baru 20 tahun, di daerah Cisau khususnya baru 12 tahun. Tadi pertanyaannya apa sih? Perjalanan hidup. Perjalanan singkat saja, hidup. Iya, perjalanan sampai hidup. di titik sekarang gitu. Oh iya, baik. Kalau mau cerita perjalanan hidup, setiap kita masing-masing punya ceritanya masing-masing, perjalanan hidupnya masing-masing. Saya merantau dari kampung bisa sampai ke Jakarta itu dengan satu tujuan adalah bekerja di rantauan untuk mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya untuk kemudian bisa membiayai adik-adik yang masih kecil, karena kebetulan kami ditakdirkan anak yatim, bapak meninggal, dan kami punya adik 4 orang dan 1 ibu, dan kami anak pertama yang harus bekerja keras untuk kemudian menghidupi keluarga, ibu dan keempat adik-adik kami, seperti itu. Lalu berjalannya waktu, alhamdulillah kami bisa dapat bekerja di Jakarta. Lalu kemudian 2014 kami hijrah dari Jakarta ke Tangerang, Cisau khususnya, untuk coba berbuat sesuatu bagi orang-orang di sekitar kita, khususnya sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Seperti itu, Liv. Jadi untuk kegiatan sosial khususnya di panti ini itu sejak kapan mulai aktif gitu? Kalau panti sendiri dari tahun 2010, 6 Juni 2010 panti sudah berdiri, dan panti sendiri pendirinya itu Bapak Immanuel Talan bersama dengan istrinya. Kalau saya secara pribadi baru masuk ke panti itu tahun 2014, lebih tepatnya 7 Desember 2014 baru saya masuk ke panti, bergabung dengan bapak dan ibu untuk mengurusi panti. Seperti itu, Liv. Momen apa yang bikin Mas Adi ini terjun ke panti ini gitu? Saya teringat dengan pesan orang tua saya. Ibu saya berpesan begini, kakak, kita ini orang susah. Kita mau makan nasi itu pun kalau ada yang hajatan, itu pun kalau diundang. Kalau tidak diundang, ya alhamdulillah tidak dapat makan nasi. Sehingga suatu saat ibu kami berpesan bahwa nanti kalau suatu saat kalian merantau ke Jakarta untuk bekerja, kalau punya duit jangan makan sendiri. Berbagi dengan orang-orang di sekitar kalian, karena kalian pernah ngerasain hidup susah, hidup menderita, hidup melarat. Sehingga kemudian atas hal itulah memotivasi saya secara pribadi bahwa
hidup itu tidak selamanya menerima saja, tapi akan ada jauh lebih baiknya itu kita memberi juga. Sehingga 2014 dorongan kuat itulah yang menguatkan saya untuk kemudian terjun ke panti bersama dengan bapak dan ibu dan rekan-rekan yang lain untuk mengurusi pasien-pasien ODGJ yang terlantar di jalan yang ada di panti Alif. Seperti itu. Lalu tanggapan keluarga atau lingkungan ketika Mas Adi memutuskan untuk terjun ke panti ini tuh gimana? Iya, kalau untuk ditanya tanggapan keluarga itu unik sih, unik karena ada yang keluarga besar, ada yang mendukung kami, ada keluarga besar yang sebagian yang tidak mendukung karena dia berpikir bahwa kami anak pertama yang harus bekerja, tetapi kemudian memutuskan untuk tidak bekerja, memutuskan untuk tidak bekerja dengan mengurusi mereka, otomatis uang yang dikirim ke sana itu pasti akan berkurang atau mungkin saja tidak sama sekali untuk mengirimkan ke mereka. Sehingga waktu itu tanggapan keluarga itu ada yang mensupport, ada yang mendukung, ada yang bilang bahwa bagus tuh, lanjutkan. Tapi ada juga yang bilang, nanti adik-adikmu sekolahnya bagaimana, nanti ibumu makannya bagaimana, nanti adik-adikmu seperti apa masa depannya. Tapi waktu itu saya punya keyakinan bahwa ketika kita mau berbuat baik, insya Allah pasti ada jalannya, apapun itu. Dan ya kami coba untuk meyakinkan keluarga bahwa keputusan yang kami ambil itu tidak salah. Hingga alhamdulillah sampai hari ini yang tadinya mereka menolak, sekarang mereka bisa menerima dan mereka sangat bahagia kalau kami terlibat untuk ikut memberikan waktu, tenaga dan sedikit pikiran kami untuk mereka-mereka yang terlantar dari jalan yang ada di panti. Seperti itu, Liv. Jadi kalau sekarang bisa dibilang merasa bangga mungkin ya. Alhamdulillah. Selama di panti ini Mas Adi pernah menghadapi situasi sulit gitu dalam menangani penghuni ataupun pasien ODGJ itu? Alhamdulillah ada, Alif, ada. Jadi saya punya pengalaman unik dan itu tidak pernah saya lupakannya. Pengalaman unik pada saat saya mengurusi mereka. Awal-awal itu kami rasa takut ketika ya biasanya bekerja di luar pakai rapi, orang lain ketemu dengan kita memberi salam hormat, tapi kemudian ketika kami masuk ke panti untuk mengurusi mereka, ada satu pengalaman yang kemudian buat saya tidak akan pernah lupa, yaitu pernah satu waktu saya memandikan mereka, karena dari mereka semua ini sebagian besar kami masih memandikan mereka. Pada saat saya mandikan mereka di kamar mandi itu 4 orang harus dibawa ke kamar mandi untuk dimandikan, disabunin badannya, disikati giginya dan semuanya. Pada saat saya nunduk untuk gosokin badannya, yang berdiri itu kencing dari atas. Kencing dari atas, jadi kok ada yang hangat kena di kepala gitu. Dan waktu itu saya ngerasa, waduh kok gini amat ya. Tapi ya saya berpikir sempat marah, tetapi kemudian saya berpikir bahwa kalau dia tidak sakit, kalau dia tidak ada di situasi seperti ini, tidak mungkin dia akan seperti itu. Dan itu pengalaman yang tidak pernah kami lupakan sampai hari ini, akan sampai kapanpun, bahwa ya itu perjalanan awal mula kami ada di panti. Seperti itu, Liv. Menurut Mas Adi nih, apa yang paling dibutuhin dari ODGJ ini selain dari pengobatan gitu? Yang mereka butuhkan ya, mereka cuma membutuhkan satu, menurut kami secara pribadi, mencintai mereka tanpa batas. Jadi butuh kasih gitu, kasih sayang, kepedulian dari bukan hanya kami saja, bukan hanya dari masyarakat saja, tapi dari pemerintah juga.
perhatian untuk mereka. Dalam berinteraksi dengan pasien-pasien ODGJ ini ada pendekatan khusus yang digunakan, apa setiap individu ada perlakuan yang berbeda gitu untuk pendekatannya? Baik. Jadi cara treatment kami di yayasan itu, di panti itu, memang kita lihat dari tingkat permasalahannya dia. Kalau ada yang kita temukan dia itu mau bercerita. Ada yang harus kita bercerita dulu. Kita bercerita tentang mungkin kepribadian kita atau kepribadian teman kita untuk memancing dulu, baru dia mau bercerita. Jadi memang cara yang kami pakai di sini untuk kemudian menuju pemulihan mereka itu, satu, pendekatan secara kekeluargaan, menerima mereka, menganggap mereka bahwa kamu setara dengan saya, kamu dengan saya sama, tidak ada bedanya, mau kamu laki-laki mau kamu perempuan, kita itu setara. Sehingga kemudian kami coba berusaha untuk memberi ruang kepada mereka bahwa kamu dan saya itu kapan saja bisa mengalami masalah, kapan saja bisa mengalami hal-hal yang di luar dari kemampuan kita. Akan tetapi kalau kamu pikul sendiri, tentunya pasti berat buat kamu. Tetapi kalau kamu mau untuk bercerita, mau untuk sharing dengan teman sekelilingmu, yang berat itu bisa jadi ringan. Yang tidak ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Sehingga kemudian itu yang kami coba bangun dengan mereka. Tidak ada sekatan di antara kami, apapun suku dan bahasa ras agamanya, bagi kami dia setara dengan kami, dan hal sangat diharuskan sekali untuk memberikan ruang kepada mereka untuk jauh lebih membangun kepercayaan diri mereka bahwa oh, gua nggak seperti itu, gua nggak seperti yang orang lain bilang kayak gua seperti ODGJ atau apalah, tapi gua punya kesempatan juga untuk hidup setara dengan dia. Seperti itu, Lin. Selain tadi cerita yang di kamar mandi itu, ada nggak sih cerita unik atau cerita lucu lain lagi yang misal antar pasiennya gitu yang masih keinget gitu? Ada. Jadi kami itu punya pengalaman pernah melihat dan mendengar mereka sesama pasien ini ngomong, saling curhat, lalu kemudian ujung-ujungnya mereka ribut. Jadi yang satu bilang begini, kami sempat dengar itu bilang begini, "Woi, lu ngapain gila? Tahu nggak kalau gila itu ngerepotin orang?" Terus temannya yang satu juga langsung sautin dia, jawab dia, "Lah, itu lu tahu kalau gila itu ngerepotin orang, lu ngapain ikut-ikutan gila?" Terus yang ini jawab lagi, "Kan gue punya masalah." Ya sama lah, gue juga punya masalah, makanya gue gila gitu. Dan itu yang kami ingat sampai sekarang. Bahwa itu bagi kami itu, saya waktu itu nggak marah, malah itu saya ketawa sampai mau dibilang guling-guling juga tuh, kayak dikelitikin gitu Pak, dengar mereka ngomong seperti itu. Itu bisa jadi penghilang rasa capek kita. Betul dalam sekali. mengurus mereka juga ya. Betul sekali, betul. Selain sebagai pengurus panti, yang saya tahu kan Bapak juga aktif di Karang Taruna dan di KNPI. Apa yang membuat Bapak tetap semangat berorganisasi sampai sekarang gitu? Pelajaran berharga apa yang didapatkan dari pengalaman organisasi lainnya itu? Berorganisasi ya, kayaknya hobi sih. Emang dasarnya ke sosial berarti ya? Mungkin, jadi hobi untuk bergabung di organisasi, khususnya organisasi kepemudaan sosial itu kayaknya hobi banget karena bagi kami secara pribadi bahwa organisasi itu menjadi wadah bagi kami untuk bisa menyalurkan kepedulian sosial kami secara nyata dan
secara nyata kepada masyarakat dan pemuda, bahkan orang-orang di sekitar kami. Seperti itu sih. Ketemu teman-teman baru juga Betul. kan, yang bikin awal dibangunnya panti ini, respon masyarakat sekitar itu gimana? Pro dan kontra ada. Ada Pro dan kontra, ada yang pro, ada yang kontra, udah pasti. Mau panti apapun itu, pro kontra itu pasti selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Tapi ya alhamdulillah ketika pada saat panti baru memulai di 6 Juni 2010 itu, ketika kami datang ke Pak RT sangat mendukung kami. Pak RT bilang begini, itu pekerjaan mulia, kami belum bisa seperti kalian, silahkan, yang penting tolong diawasi sebaik mungkin agar tidak mengganggu sekeliling. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, kami coba untuk terus membangun kepercayaan dari masyarakat kepada kami bahwa kami bisa mengawasi mereka, bisa melayani mereka, dan kemudian kami coba untuk dengan mereka berbuat sesuatu kepada masyarakat. Dan alhamdulillah sampai hari ini masyarakat sangat mendukung dengan kehadiran panti ini di wilayah ini. Untuk di wilayah sekitar nih, kayak di KRW sini doang, itu ada gak sih pasien yang dititipkan di sini? Kebetulan dari sini tidak ada, dari sini tidak ada, dan maupun dari keluarga juga tidak ada, karena sebagian besar 42 orang yang kami urus itu dari jalan. Dan memang kalau masuk sampai ke wilayah perkampungan kayak begini sepertinya sulit sih. Tapi yang biasanya kita ambil itu yang memang terlantar di pinggir jalan raya itu paling banyak. Kalau di perkampungan itu kayaknya sulit dah untuk dia masuk. Karena masih ada Aksesnya juga kali. Dan kita paling banyak itu temukan yang di pinggir jalan raya, besar sini. Seperti itu. Apa harapan Bapak atau Mas Adi nih agar masyarakat bisa lebih peduli dan memahami kondisi orang dengan gangguan jiwa? Harapan buat masyarakat ya. Harapan saya kepada masyarakat itu, tolong jangan menggunakan stigma yang tidak baik untuk mereka. Karena kami punya pengalaman pada saat ada satu pasien yang diambil dari jalan, kemudian dibawa ke tempat ini, ditanya, namamu siapa? Namaku Orgil. Nah, Orgil ini kan dari masyarakat, dari masyarakat luas yang manggil dia Orgil, akhirnya itu ada di memori dia, sehingga kemudian Bapak itu tidak suka kalau kami sebagai pengurus, apalagi itu kalau panggil mereka itu dengan sebutan seperti itu. Karena Bapak selalu mengingatkan kepada kami secara pribadi bahwa dari kata-katamu bisa membuat orang ada semangat hidup, dan dari kata-katamu pun bisa membuat orang itu jatuh. Sehingga pesan saya untuk masyarakat dan harapan saya kepada masyarakat, jangan pernah menggunakan kata-kata seperti itu lagi kepada mereka. Karena kalau seandainya kita yang ada di posisi mereka seperti itu, mau nggak kita dipanggil seperti itu? Seperti itu sih. Apa cita-cita atau harapan terbesar Bapak untuk Yayasan Kemah Peduli Sahabat Kasih ini? Harapan terbesar kami dan cita-cita kami untuk Sahabat Kasih, kerinduan kami dari Sahabat Kasih bisa menolong banyak orang. Dari Sahabat Kasih ada alumni yang bisa mungkin menjadi orang hebat. Entah itu apapun itu profesi dia nanti, tapi sekiranya bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya untuk yayasan. Kami berharap melalui Sahabat Kasih kami bisa banyak menolong banyak orang, karena per hari ini kami juga terbatas dengan fasilitas,
sehingga kami tidak bisa banyak bantu orang banyak, tapi suatu saat kami berharap dan kami punya keyakinan bahwa suatu saat Sahabat Kasih memiliki fasilitas yang jauh lebih besar untuk bisa banyak membantu mereka-mereka yang terlantar di jalan. Seperti itu, Li. Terima kasih tadi atas waktunya dan juga cerita yang sudah dibagikan. Semoga wawancara ini bisa memberikan manfaat, membuka wawasan, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih. Mau bersedia untuk wawancarai kami. Terima kasih.